Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Immanuel, Allah serta dengan kita, Juru Selamat dunia, Bapa yang kekal, Raja damai, Penasehat ajaib, The Great Counselor. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau Yesus yang lahir, mati, dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih kepada Bapa. Bapa yang kekal. Putih, tanpa putih dan jalan, engkau letakkan di bawah kita. Adalah jawaban
great counselor, great. Kami berikan itu apa yang kita tidak Yesus banyak nanti yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Kristus adalah jawaban bagi keluarga yang sangat merindukan Engkau. Biarlah Yesus lahir sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Bila jawaban-jawaban doa dapat mereka peroleh di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam segala kebutuhan ekonomi, di dalam rencana-rencana untuk penjualan aset juga di surga. Memberkati ibu ini bersama dengan suami, sepakat mereka berdoa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, dan tanpa ada berkat yang bekerja dan memberikan jawaban. Bapak di surga, terima kasih doa ini yang kami naikkan tidak dapat dari hati yang kudus. Tapi putus-putusnya kami bersyukur karena Kristus adalah jawaban. Di saat seluruh kehidupan kami adalah jalan buntu, tetapi Tuhan yang memberikan jalan buntu. Bapak pagi hari ini Tuhan, janji Tuhan ketika Engkau memberikan Yesus sebagai penasihat ajaib, itu Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan janji-Mu tentang langit baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan setiap orang akan beroleh damai sejahtera tinggal di dalam kerajaan. Itu menjadi bagian. Pagi hari ini kami mempersembahkan tanah hati kami yang dipenuhi dengan ucapan syukur sehingga Engkau berkuasa. Dalam nama Shalom, selamat pagi, selamat belajar dan diberkati. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita dan syukur dengan limpahnya, karena kita memperingati hari-hari tentang kelahiran Tuhan Yesus. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus berarti memperingati tentang bagaimana kita lahir baru di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Untuk mengalami janji-janjinya, janji-janjinya ya dan amin. Dan kehidupan yang diberkati Tuhan itu menjadi bagian orang-orang yang mengenali Tuhan. Saudara mengalami Natal kelahiran Yesus Kristus, bukti dan kita mengalami yang namanya perubahan. Bukti dan kita mengalami yang namanya pergerakan di dalam Tuhan, pergerakan iman, pergerakan roh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan di dalam Yesaya 65 Yesaya 6 janji Tuhan mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya atmosfer kita akan mengalami yang namanya perubahan. Atmosfer kita yang mengalami yang namanya pengharapan. Atmosfer kita yang dulu kita ada damai, ini ada damai, itu sebabnya shalom terjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu, sahabat GSS yang diberkati Tuhan, mari kita mendengarkan firman. Pagi hari ini saya memberikan judul janji mengenai langit baru dan bumi yang baru. Dalam Yesaya 61 hingga Yesaya 66, saudaraku yang diberkati, kitab Yesaya berisi dengan teguran-teguran. Tapi kitab Yesaya adalah kitab yang sangat banyak menceritakan tentang Mesias, sangat banyak menceritakan tentang penasihat ajaib yang lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, janji tentang bumi yang baru, lahir yang baru adalah pengharapan bahwa hidup kita tidak selama-lamanya hidup di dunia yang fana ini. Tapi ada kehidupan yang kedua, yaitu Yerusalem baru. Dan Tuhan ya dan amin. Jadi saudara bersama sedikit setialah dengan Tuhan sampai engkau beroleh seluruh yang diperlukan oleh Tuhan. Baik sahabat yang sedang berkati Tuhan, mari kita baca di dalam Yesaya 61. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dikutip oleh Yesus Kristus ketika dia membacakan Taurat Tuhan di Sinagog. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang kedua dia tidak membacakan ayat yang berbeda. Dia membacakan untuk memberitakan tahun baru. Dia tidak membacakan tentang hari pembalasan Allah kita. Sebab saudara pembuatan itu sedang menanti saatnya di mana kebenaran janji firman Tuhan itu akan digenapi seutuhnya. Pada waktu dia datang, dia memberitakan untuk memberitakan tahun benar.
Sampai di sini saudara, bahwa pintu kasih karunia Tuhan terbuka pada waktu Yesus datang sebagai Sang. Hari pembalasan akhir kita itu belum terjadi, karena hari pembalasan itu berbicara pada akhir dan segala akhir zaman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang untuk memberikan kesaksian. Yesus datang untuk memberikan kebuka. Apa yang terjadi ketika Yesus datang? Sekarang memakai masa kelahiran Yesus ada di ayat yang pertama. Ketika Yesus ada, ketika Roh Tuhan ada, ketika Kristus hadir sebagai juru selamat, Roh Tuhan Allah ada padaku. Saudara, segala implementasi kehadiran Roh Allah ada di dalam kelahiran Yesus Kristus. Orang yang menerima Yesus lahir di dalam hidupnya, dia juga menerima Roh Tuhan. Orang yang menerima Yesus di dalam hidupnya lahir di dalam hidupnya, Roh Tuhan ada padanya. Sebab firman Tuhan dalam Efesus katakan bahwa Roh Kudus dalam jaminan sampai kita memperoleh segala sesuatu di dalam Tuhan. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang sebagai juru selamat, Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan Allah ada pada orang yang menerima dia sebagai Roh Tuhan. Itu yang paling penting di dalam kehidupan keselamatan kita, bahwa kita tidak sendiri. Itu sebabnya kehadiran Tuhan dikatakan Immanuel, Tuhan serta dengan kita. Rohnya ada dalam kita. Saudara, jangan pernah merasa sendiri. Mungkin ada padamu oleh sebab Tuhan berkati. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang besar. Saudara, Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus menyampaikan tentang kabar baik. Itu sebabnya saudara, jangan berduka cita, jangan bersusah hati. Sebab kabar baik telah disampaikan kepada orang-orang besar dan merawat orang-orang yang sembuh. Saudaraku, seberapapun engkau telah mengalami kehancuran, engkau telah dikecewakan, engkau telah mengalami berulang-ulang kali patah hati, tetapi Tuhan akan merawat hatimu untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terpuruk kelepasan dari sejarah. In progress. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan bersalah dan diambungin untuk cepat bendik dan kabungan yang puji-pujian dan disebab yang sudah, supaya orang menyebutkan mereka pohon karbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad. Mereka akan mendirikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai tentara samping gerbangmu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat pahala 2 kali lipat, dan sebagai ganti muda dan luda yang menjadi bagian, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat yang itu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perkosaan dan kecurangan. Aku akan memberi kamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Saudara yang diberkati, saya mengalami janji ini tidak. Setiap dosa membuat kita mengalami kelembutan di dalam. Kejatuhan terjadi oleh karena tidak ada Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam pribadi. Kita menjadi orang yang kesunyian, kita menjadi orang yang imbalance, kita tidak imbang di dalam hati dan pikiran. Tapi saudara, ketika Yesus lahir, benar-benar lahir karena pertemuan yang sungguh di dalam kehidupan kita, kita menjadi benar. Saudara, di dalam ayat yang terakhir yang tadi kita baca, keturunan akan mengenal di antara suku-suku, anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang benar. Ini kepada bangsa Yahudi dan ini kepada bangsa. Kita dikenal di mana-mana sebagai bangsa yang kecil yang membawa kegemparan, tidak disukai, dibenci. Itu mereka keturunan yang benar.
Mana-mana bangsa Yahudi membuat satu pergerakan dan perbedaan produksi. Berarti tidak hanya bangsa Yahudi, bahkan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Mesias dalam hidup mereka akan disebut sebagai orang-orang dan keturunan yang diberkati. Dan kita benar terjadi dalam tunggu itu benar terjadi. Karena jika Tuhan ada pada kita di demokrasi kita, maka kita yang buruk dapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagian kamu mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu, dan suka kita abadi akan menjadi. Karena aku yang diberkati oleh Tuhan sanggup menggantikan rasa malu oleh karena kehidupan kita yang tidak menjadi kita. Cuma mari memasuki kehidupan yang diberkati. Mari memasuki kehidupan yang lain untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kamu akan disebut keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kamu tidak akan malu terhadap Injil, kamu tidak akan malu pada masa lalu, kamu diberkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kerajaan. Jadi kerjaannya kita hukuman anak Allah. Kita izinkan Tuhan ada di dalam kita. Izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita yang berdetik aja berkata, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ini kata-kata sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperoleh dia berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang bicara, kota yang tidak ditinggal. Aku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu sesudah kita mengalami karena kejatuhan akibat dosa, justru kita menerima Tuhan, kita percaya dan Yesus ada dalam hidup kita. Disebut bangsa itu, saudara yang diberkati sendiri tidak pernah mengerti hal sampai saya mengalami Tuhan buat perbedaan. Saudara berbicara tentang kudus, kita tidak bisa definisikan dalam mulut kita. Tetapi ketika kita mengalami bagaimana Tuhan sampai di dalam diri kita, semangat kudus, the spirit, Holy Spirit itu ada di dalam diri kita, dan kita merasa, wow, inilah kekudusannya Tuhan. Terus terasa bahwa kita tuh bukti itu sepertinya kita orang yang baik, tetapi kekudusan itu membuat kita mengalami kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Saudara akan disebut bangsa yang kudus. Bukan yang ditebus Tuhan akan mengalami suatu perubahan dan kebenaran yang luar biasa. Itu hanya disediakan oleh orang yang mengalami Tuhan. Dan hari ini ketika mendengarkan sabda firman Tuhan, kekudusan itu ada di dalam dunia. Pribadi itu diampuni, dikuduskan, dimuliakan. Kalau tidak aku. Itu jadi kuduskan. Saya 65, firman Tuhan berkata, telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak mengenal namaku. Panjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan. Dan saudara Israel masih mencari rancangan ini, tetapi mereka telah melakukan pilihan. Saudara, mari kita lihat hatinya Tuhan. Aku berkenan begitu oleh kita. Saudara inisiatif untuk mencari anak-anaknya adalah inisiatif dari sana. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari. Gimana saudara engkau tidak mencari? Engkau sendiri yang mencari. Ketika engkau merasa butuh mencari, ini saatnya engkau. Dan aku mau. Tuhan sepanjang hari mengulurkan tangannya kepada suku berontak dan suku tidak baik yang menempuh jalan yang tidak baik, namun jalan sendiri. Saudara, ini saatnya responi bahkan datang pada Yesus dan menyambut Yesus. Terus ini adalah yang ingin mencari domba yang hilang. Kalau hari ini engkau adalah domba yang hilang, kalau hari ini engkau selalu menyembunyikan diri daripada biara Tuhan, kalau dia sudah tahu dalam makan atau kuliah Yesus iman dalam kehidupan. Kemudian aku menciptakan lagi yang berbeda yang
hal-hal yang dulu tidak akan dikatakan secara kita tidak benar itu hari masa lalu tidak masa lalu itu sesuatu yang bisa saja menjadi kenangan kesaksian bagi hidupmu kemudian aku mengalami sama dia inilah jawaban doa dari orang-orang yang berharga sebelum kau berseru belum kau berbicara Tuhan sudah mendengarkan doa. Berikanlah kepada kelemahan bersama-sama untuk tidak kehadirannya lembu dan Tuhan diri darimu dengan berjalan apa yang belum untuk bisa dilakukan. Inilah janji Tuhan mengenai lagi baru dan dunia. Dan lagi saudara di dalam saya nanti ada kitab dari Yesaya ini sama-sama kelahiran baru dan bumi yang lalu yang akan menjadikan itu tidak datang. Demikianlah firman. Demikianlah keturunan karena kamu jadi bangsa yang bangsa Israel dan bangsa yang menjadi dan dari waktu saya membaca berita tentang toko Korea yang dijual saat kamu tentu kamu rela ada sosial juga budaya-budaya itu banyak yang mengalami kenapa supaya manusia tahu tidak ada rumah lain disebutkan selain rumah Tuhan yang ada kenapa itu dikatakan lanjut yang lama dan punya orang yang dan tidak akan dan punya mulai dari akhir dari tujuan adalah kerjaan Tuhan kejarlah apa yang dalam kata kerjakan yang dalam siapa Tuhan yang memberi kita kerja hati kita jalan jika dia ingin melalui dunia baru kiranya menjadi kita sudah akan kita berdoa untuk Tuhan yang baru melalui kalau bisa menjadi yang mau melahirkan generasi yang baru hendaknya dari orang yang bonceng membuat orang berpikir untuk melahirkan yang baru dan kalau kesulitan orang percaya orang yang disebut Tuhan yang dimati dengan benar-benar yang kehidupan dalam hati sampai mungkin teknologi untuk tapi saudara tapi itu adalah orang lain dikasih keturunan yang dikasih tapi berdua bapak tapi tidak hanya mengalami dunia yang sebentar lagi akan berubah dan dunia langit akan berubah tapi jadi baru tentang langit dalam lalu dunia yang berkiranya menjadi bagian kamu sekarang tidak khawatir untuk harapan kita itu doakan kita dia berdoa untuk ibu itu anak-anak jual jalan dan jalan Tuhan dari suaminya berdoa tetapi berpikir ada anak yang diberkati Tuhan mereka melakukan percaya Tuhan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan sambut Yesus sambut ibu dan mereka ada percaya dari mereka selama mereka selama Yesus sambut berkata Tuhan memberkati melindungi adanya kiranya memberkati dan melindungi engkau dan mengurapi dengan tangan kamu Yesus sedang bekerja haleluya selamat menyambut perayaan Natal